Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 akan mereview artikel tentang pembelajaran sosial dan masalah prinsipal agen dalam kontrak bagi hasil. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dan selamat menyaksikan. Yang pertama ada Selvi Rahmani. Selanjutnya ada Nurul Agnia. Selanjutnya ada Almaika Lovia. Selanjutnya ada Yayan Suryani. Dan yang terakhir ada Siti Balia Kias Faras. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Selvi Rahmani. Bagi hasil mudharabah adalah persekutuan di mana satu pihak memberikan modal robul ma'al dan pihak lainnya mudharib menyediakan tenaga. Keuntungannya jika ada akan dibagi di antara mereka dengan rasio yang disepakati bersama. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemberi modal robul ma'al. Sementara upaya penyedia tenaga kerja mudharib semuanya sia-sia. Namun, jika terjadi kelalaian, seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemberi tenaga kerja mudharib. Berdasarkan pembahasan, masalah informasi asimetris dapat dikurangi jika lebih banyak informasi disediakan oleh bank syariah robul ma'al oleh pengusaha mudharib. Pembelajaran sosial proses surotik adalah proses di mana para pihak yang terikat kontrak tertentu berdiskusi dan berkonsultasi satu sama lain tentang masalah yang muncul untuk menghasilkan ide yang lebih baik dan menemukan solusi terbaik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka sebelumnya. Pembelajaran sosial proses sosiatik akan mendorong semua pihak dalam kontrak untuk berpikiran terbuka, menghormati, percaya, dan menerima pandangan yang berlawanan serta bebas untuk mengungkapkan pikiran dan gagasan. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, menyajikan secara teoritis akad bagi hasil mudharabah yang mampu menghasilkan distribusi imbal hasil yang optimal dengan hadirnya pembelajaran sosial dalam lingkungan informasi yang asimetris. Yang kedua, mengkaji secara empiris kondisi opsional rasio bagi hasil dan pembelajaran sosial untuk akad bagi hasil mudharabah di perbankan syariah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Agnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agnia. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai metodologi yang digunakan dalam studi kasus ini. Metodologi yang digunakan ada dua, yakni sebuah model teoritis dan parameter algoritma genetika. Baik, yang pertama dulu nih, sebuah model teoritis. Metodologi ini mengadaptasi model matematis berdasarkan sistem bagi hasil atau mudharabah. Dalam metodologi ini terdapat dua tier atau lapisan. Yang pertama, ada bank sebagai mudharib dan deposan sebagai robul mal dari sisi kewajiban neraca atau laporan keuangan bank syariah. Dan yang kedua, kesepakatan antara bank dan pengusaha dari sisi aset neraca bank syariah. Nah, sebelum kita akan membahas persamaan yang akan digunakan dalam metodologi ini, saya akan mengenalkan suatu proses yaitu proses syuratik. Di mana proses ini akan ada pertukaran ide atau informasi antara pihak-pihak yang terkait, di sini yaitu bank dan pengusaha yang akan terikat kontrak. Nah, pada proses ini dapat menjadi solusi dari masalah informasi asimetris yang mungkin sebelumnya teman saya sudah sampaikan dan dapat mengurangi biaya transaksi. Nah, untuk persamaan-persamaan yang akan saya kenalkan, di sini ada 6 persamaan. Baik, kita akan membahas persamaan yang pertama, yakni persamaan mengenai sumber dana. Nah, di sini ada TL sama dengan TS ditambah TDD ditambah TDIA ditambah epsilon 1. Di sini TL merupakan total sumber pendanaan. Nah, di sini TS total dana pemegang saham.
lalu TDD total simpanan saat ini, dan ada TDIA total simpanan akun investasi, dan epsilon 1 adalah sisa sumber keuntungan berdasarkan jenis kontrak lainnya. Lalu ada yang kedua, yakni TA sama dengan TVFM ditambah TVFNM ditambah epsilon 2. TA di sini merupakan total aset. Nah, persamaan ini merupakan persamaan penggunaan dana. Nah, lalu TVFM merupakan total pembiayaan dan investasi yang terdiri dari total pembiayaan atas aset dan total investasi dalam portofolio efek berdasarkan akad bagi hasil atau mudharabah. Lalu ada TVFNM, yakni total pembiayaan atas aset dan total investasi dalam portofolio efek berdasarkan akad nirlaba atau non mudharabah. Lalu ada epsilon 2, yakni sisa penggunaan dana berdasarkan jenis kontrak lainnya. Nah, dengan demikian neraca bank syariah dapat disederhanakan menjadi TS ditambah TDIA ditambah epsilon 1 sama dengan TVFM ditambah FNM ditambah epsilon 2. Lalu ada persamaan selanjutnya, yakni PIB sama dengan TR dikurangi TC. Nah, persamaan ini merupakan maksimal keuntungan yang akan didapatkan. Nah, di sini TR bisa juga diuraikan kembali menjadi TIDIA dikurangi OCIA dikali alfa ditambah TIDSA dikurangi OCSA. Nah, lalu kalau TC ini penguraiannya yakni TOC ditambah pajak ditambah zakat. Nah, apa sih PI ini? PI ini adalah total laba bersih setelah pajak dan zakat dan diperoleh dari total pendapatan dan biaya total. Nah, TR ini merupakan total pendapatan. Variabel tersebut merepresentasikan pendapatan total. Nah, pendapatan total ini terdiri dari TIDIA, yaitu dengan persamaan yang ini ya, merupakan total keuntungan yang diperoleh dari investasi dana deposan dalam pembiayaan dan investasi berdasarkan akad mudharabah dan akad nirlaba atau non mudharabah. Nah, lalu ada yang kedua yaitu TIDSA. TIDSA ini, nah yang ini merupakan total keuntungan yang diperoleh dari dana pemegang saham untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan akad bagi hasil atau mudharabah. Nah, ini persamaannya ya. Nah, lalu ada pun persamaan yang diperluas berdasarkan persamaan yang sebelumnya. Nah, ini persamaan PIB. Nah, ini tuh persamaannya hanya memperluas dari persamaan sebelumnya ya, tapi untuk elemen-elemen yang dimasukkan sama saja, cuma ini tuh dalam persamaan ini setiap komponen itu sesuai dengan jenis investasi atau pembiayaannya, makanya lebih rinci. Nah, dan yang terakhir ada di mana kondisi maksimalisasi laba bank dan syariah dalam pengaturan yang dinamis yang dapat digambarkan pada persamaan berikut. Nah, ini merupakan maksimalisasi laba bank. Di sini II di sini merupakan representasi tahun ke N, dan Rho di sini. Setelah saya menjelaskan metodologi yang pertama, saya akan melanjutkan pada metodologi yang kedua, yakni parameter algoritma genetika. Nah, parameter ini merupakan mekanisme pembelajaran adaptif dalam sistem artificial intelligence dan efektif dalam menemukan optimasi. Nah, parameter ini diadaptasi dari teori Darwin. Nah,
Dalam penelitian ini yang akan memanfaatkan sebuah data dari salah satu bank syariah terbesar dan paling tua di Malaysia sebagai studi kasus. Data tersebut akan diuji menggunakan alat algoritma genetika pada software MATLAB 2014A. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Almaika Lovia dan Yeyen Suryani. Baik, saya di sini akan mereview poin ketiga yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana terdapat poin A yaitu untuk sebuah hasil simulasi untuk optimasi, yang dimana ini untuk mencari solusi optimal dari 3 indikator. Pada indikator pertama yaitu pembelajaran sosial atau proses suratik, yaitu mempelajari tentang bagaimana antara bank syariah dan pengusaha di sisi aset bertemu dan berdiskusi mengenai kontrak dan investasi. Yang kedua yaitu bagi hasil atau disebut juga dengan mudharabah. Kemudian pada poin ketiga yaitu presentasi bagi hasil, yang dimana disimpulkan presentasi bagi hasil yaitu 0 sampai 1%, yang dimaksud dengan 0 yaitu 0% dan 1% yaitu 100%. Selanjutnya yaitu poin B tentang solusi optimal untuk pembelajaran sosial. Pada tahap ini dilakukan penelitian pertama dengan melakukan proses simulasi selama 100 hari 100 generasi menyatu di titik optimal pada 90 iterasi dan tingkat crossover 80% dan mutasi 5%, yang dimana pada tahun 2009 sampai 2011 pada penelitian pertama itu tingkat masih mengalami siklus naik turun, apalagi pada tahun 2011. Selanjutnya itu dilakukan penelitian kedua dengan 100 generasi repetisi 80% dan mutasi 7% dan dengan iterasi 67. Namun pada hasil percobaan kedua ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Yang pertama RM1853974 menjadi RM2.0601441 pada percobaan kedua. Di sini dapat disimpulkan tren sosial sangat berkaitan erat dengan laba bersih, yang artinya ketika pembelajaran sosial rendah, laba bersih bank syariah juga rendah, begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu poin C, solusi optimal rasio bagi hasil dalam kegiatan pembiayaan dan investasi bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu sebelumnya pada 2 percobaan, dapat disimpulkan dengan kuat bahwa rangkaian pengujian kedua telah menghasilkan solusi lebih baik dengan waktu komputasi yang lebih sedikit dengan 67 iterasi, dan sedangkan yang pertama dengan 90 iterasi serta fungsi fitness yang lebih tinggi. Yang dapat disimpulkan pula, laba bersih bank syariah memiliki hubungan positif dengan PSR bank syariah untuk pembiayaan mudharabah atau bagi hasil dan investasi, tetapi memiliki hubungan negatif dengan PSR untuk pengusaha. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani. Saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah solusi optimal rasio bagi hasil dari rekening investasi bagi hasil. Rekening investasi bagi hasil atau bisa kita sebut mudharabah merupakan salah satu simpanan terpenting dalam perbankan syariah. Adapun rangkaian pengujiannya, yang pertama adalah menjalankan proses simulasi selama 100 generasi dan menyatu ke titik optimal pada iterasi 90 dengan cross cover rate 80% dan mutation rate 5%. Pada pengujian yang kedua ini menjalankan proses simulasi dengan selama 100 generasi dengan cross cover rate 80% dan mutation rate-nya 7%. Setelah rangkaian hasil pengujian di atas disimpulkan, rangkaian pengujian kedua memiliki solusi optimal yang lebih baik dibandingkan dengan rangkaian pengujian yang pertama, di mana nilai kesesuaiannya lebih tinggi
dan waktu komputasi seperti yang ditunjukkan oleh waktu iterasi jauh lebih pendek, menunjukkan solusi kualitas yang lebih baik. Ketika laba bersih bank syariah tinggi, solusi optimal PSR pendek, rekening investasi mudorobah juga melonjak tinggi, yang berarti memiliki hubungan yang positif. Namun memiliki hubungan yang dekat pula dengan PSR depositan dengan laba bersih bank syariahnya. Nah, untuk selanjutnya adalah konvergensi ke solusi optimal. Gambar 1 dan 2 menunjukkan plot nilai terbaik dan rata-rata tingkat kebugaran pada 100 generasi. Sumbu X menunjukkan berapa banyak generasi yang dibuat, sedangkan sumbu Y menunjukkan fungsi fitness di setiap titik pembangkitan. Pada gambar 1, konvergensi terjadi dengan tingkat persingalangan 80% dengan tingkat mutasi 5%. Sedangkan gambar 2 terjadi konvergensi dengan cross cover rate 80% dan mutasi 7%. Berdasarkan diagram di bawah ini, populasi berkumpul lebih cepat pada gambar 2 pada 67 iterasi dibandingkan 90 iterasi pada gambar 1. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi mutasi, semakin cepat populasi berkumpul ke titik optimal, dan semakin baik solusi itu. Dapat dihasilkan hasil ini sejalan dengan temuan YU pada tahun 2004 Avenzeller, Wagner, Winkler, dan BH, dan orang-orang lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Siti Baliakias Paras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Baliakias Paras dan saya akan membahas mengenai kesimpulan dari jurnal pembelajaran sosial dan masalah prinsipal agen dalam kontrak bagi hasil. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih atau mengulas ulang mengenai pembelajaran sosial atau proses syuratik ini adalah intensitas bertemunya kedua belah pihak, yaitu pihak mudorib dengan pihak sohibul mal. Sedangkan masalah prinsipal agen ini bisa disebut juga sebagai miscommunication yang sering terjadi dalam akad mudorobah pada bank syariah. Nah, bank syariah itu saat ini itu memanfaatkan pembelajaran sosial dalam pengoperasiannya. Hasil dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa pembelajaran sosial atau proses syuratik ini berkaitan erat sekali dengan masalah prinsipal agen dalam kontrak bagi hasil. Di mana ketika nilai pembelajaran sosial ini tinggi, maka nilai PSR atau rasio bagi hasil untuk pembiayaan dan aktivitas investasi surat berharga bank syariah juga tinggi. Nah, berdasarkan hasil di atas, semakin meningkat nilai pembelajaran sosial, maka laba bersih bank syariah juga naik. Begitu juga sebaliknya. Dan dari sisi aset, bank syariah sebagai penyedia modal akan memperoleh PSR atau nilai bagi hasil yang tinggi ketika laba bersih bank syariah juga tinggi. Nah, berdasarkan temuan ini juga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, menghasilkan keputusan yang efektif, di mana jika pembelajaran sosial atau proses syuratik ini dilakukan secara sering, maka akan ide-ide yang muncul atau gagasan-gagasan yang diterima akan banyak sehingga akan menghasilkan keputusan yang efektif. Dengan keputusan yang efektif ini akan memuaskan kedua belah pihak, baik dari pihak mudorib maupun dari pihak raubul mal atau pemilik dana. Yang kedua yaitu meminimalisir informasi asimetris. Masalah prinsipal agen ini sering dikaitkan atau sering dipengertikan atau diartikan sebagai proses masalah miscommunication antara kedua belah pihak. Jika pembelajaran sosial ini ditingkatkan, maka informasi asimetris akan berkurang sehingga bisa meminimalisir informasi-informasi yang tidak relevan. Yang ketiga yaitu meningkatkan laba bersih bank syariah. Seperti yang dijelaskan tadi, jika semakin meningkatnya pembelajaran sosial, maka laba bersih bank syariah juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Mungkin sekian kesimpulan dari pembelajaran sosial dan masalah prinsipal agen dalam kontrak bagi hasil ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.